Bismillahirrahmanirrahim. Bab tentang qashar salat dan jamak salat. Dalam Islam ini ada keringanan. Keringanan itu kalau dalam Islam, kalau dalam madhab Syafi'i disebut dengan rukhsah. Apa? Rukhsah. Rukhsah itu bermula, keringanan atau dispensasi itu bermula karena adanya masyaqqah. Masyaqqah itu sebuah kesulitan. Makanya ada kaidah fikih yang dipelajari anak-anak itu al-masyaqqah tajlibut taisir, bahwa kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Salah satu yang memperbolehkan orang mendapatkan rukhsah, orang itu boleh mendapatkan yang namanya dispensasi. Dispensasi dalam agama Islam salah satunya jamak dan qashar. Jamak itu artinya menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Bukan sholatnya yang digabung. Zuhur, asar digabungkan di waktu yang sama. Maghrib, isya digabungkan di waktu yang sama. Kalau sholat jamak itu enggak ngerubah sholat. Zuhur, sholat qashar. Makanya sholat qashar itu wong asalnya zuhur 4 jadi 2. Berarti ngerubah enggak? Ngerubah. Makanya kalau jamak itu para ulama hukumnya masih ringan. Tapi kalau qashar itu hukumnya berat. Ini perbedaannya. Jadi apa perbedaannya qashar dan jamak? Secara ringkas, kalau qashar itu syaratnya sangat ketat karena yang asalnya 4 jadi 2. Tapi kalau jamak syaratnya tidak seketat qashar karena memang sholatnya yang asalnya 4 tetap dilakukan 4. Apa saja yang memperbolehkan jamak? Apa saja yang memperbolehkan jamak? Yang pertama adalah bepergian yang sudah mencapai 2 marhalah. Atau kalau kita kurang lebih 90 km. Perjalanan yang sudah sampai 90 km itu memperbolehkan, ulama memperbolehkan untuk melakukan jamak dan para ulama sepakat. Gak ada yang khilaf. Semua ulama sepakat kalau orang perjalanan jauh boleh melakukan jamak ataupun melakukan qashar. Kenapa kok ulama sepakat? Ya karena Kanjeng Nabi dan para sahabat melakukan jamak karena bepergian, bukan karena yang lain. Makanya kalau alasannya bepergian boleh untuk jamak, ada ulama enggak yang berbeda pendapat? Oh, tidak ada, kecuali bepergian dekat lah ya. Kalau sini Keraksan enggak boleh. Sini Semampir, ya enggak boleh, apalagi sini cuman ke Kerasak. Ya, enggak boleh jamak, terlalu dekat. Kalau bahkan kalau 3 marhalah, kurang lebih orang bepergian 120 km, ini catatan. Orang bepergian kok 120 km. Sini mana ya? Mungkin Probolinggo, Madiun. Itu para ulama bukan lagi boleh, tapi kalau madhab Hanafi wajib. Kalau tidak jamak, tidak qashar, hukumnya malah enggak sah. Wajib hukumnya, bukan enggak sah, hukumnya wajib. Kalau enggak jamak qashar, hukumnya dosa. Kalau Syafi'i enggak. Kalau madhab kita Syafi'i, perjalanan 90 km, 120 km, itu hukumnya masih boleh melakukan. Arek-arek ngaji kuwi ya. Yang kemarin itu gimana kaidah fikihnya? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaannya para ulama itu dianjurkan. Jadi kalau perjalanannya masih 90 km, silahkan jamak, silahkan tidak. Tapi kalau sudah perjalanannya jauh, sini Jakarta, usahakan malah dijamak. Kenapa?
Karena biar tidak terjadi perbedaan di antara para ulama. Karena Syafi'i mengatakan sunnah, Hanafi mengatakan wajib. Malah harusnya dijamak, jangan tidak dijamak. Kalau bepergian jauh, sangat jauh. Nah, perjalanan ini yang boleh, bukan perjalanan yang tujuannya melakukan maksiat. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan ar-rukhas la tunatu bil ma'asi, bahwa keringanan dalam agama ini tidak bisa diarahkan, tidak bisa diberikan kepada sebuah kemaksiatan. Jadi kamu kok perjalanan ziarah Wali Songo boleh jamak. Sehingga boleh itu kalau kamu perjalanan ke Bali dalam rangka melihat bikang, ya itu sih nggak boleh. Berarti yang sepakat apa? Yang sepakat apa? Yang sepakat memperbolehkan jamak apa? Perjalanan. Kalau dalam urusan perjalanan ulama sepakat boleh melakukan jamak ataupun melakukan qashar. Yang kedua, yang ulama tidak sepakat tapi dikosu, dikiaskan. Kalau kita tahu ya, dalam agama Islam ini, terutama madhab kita Syafi'i, pijakan hukum itu Quran, hadis, ijma, qiyas. Qiyas masuk. Ya. Kalau Rasulullah dan para sahabat melakukannya karena adanya perjalanan. Perjalanan kok memperbolehkan orang melakukan qashar itu karena apa? Karena apa tadi? Karena masyaqqah, karena berat. Oh, karena berat kondisi perjalanan, sholat yang asalnya dilakukan duhur asar, yang alasannya berat. Apa? Yaitu adalah karena sakit. Bukan sakit-sakit biasa loh. Kalau sakit panu nggak masuk iki ya. Sakit panu pas jamaah. Sakit yang memperbolehkan orang untuk melakukan tayamum. Contoh, ada orang sakit parah, sholat duhur jam 1, berat dia. Kemudian habis itu jam 3, jam setengah 4 harus melakukan sholat asar, berat. Berarti orang sakit yang melakukan sholat di waktunya sendiri-sendiri itu termasuk berat kalau orang sakitnya parah. Berarti kalau karena berat sama dengan orang yang melakukan perjalanan. Lah bagus, paham ya kamu ya? Karena sakit itu juga berat seperti berat dalam perjalanan, maka ulama yang pertama adalah Imam Atha. Imam Atha itu gurunya Imam Abu Hanifah. Atha bin Abi Rabbah. Imam Atha bin Abi Rabbah, gurunya Imam Abu Hanifah mengatakan boleh orang yajuzu lil marid ayyajma'a bainas shalah kal musafir. Orang yang sakit boleh melakukan sholat jamak sebagaimana orang yang bepergian. Alasannya apa? Qasu, para ulama menyamakan bijami'il masyaqqah, karena ada titik temu yaitu sama-sama berat. Perjalanan berat, sakit juga berat. Karena sama-sama berat, boleh orang sakit melakukan jamaah. Iring-iringin awakmu ya. Ini boleh diikuti. Boleh, walaupun pendapatnya tidak serta-merta para ulama semuanya sepakat, karena sahabat memang tidak ada yang melakukan, sahabat dan para sahabat zamannya Kanjeng Nabi nggak ada yang melakukan orang sakit terus jamak, tapi para ulama mengkiaskan. Kok nanti orang tua kamu sakit parah, lakukan, jangan sampai orang tuanya ditinggal nggak sholat. Anak itu diuji ketika anaknya orang tuanya sakit. Saya ketika almarhum Al-Maghfurlah, pendiri pondok pesantren ini, Kiai Haji Masyhudi sakit. Saya sering
Karena dulu sakitnya saya masih di sana, kemudian saya sudah pindah ke sini. Kalau sakit, beliau sakit-sakitnya saya ke sana. Nah, saya ke sana, saudara-saudara bilang, ini gimana ini? Beliau sakit kalau sholat suruh, kadang-kadang sakitnya waktu duhur. Saya bilang, sudah enggak usah suruh sholat. Saya ngomong sama almarhum, bah nanti sholatnya di jamak saja, jenengan niat jamak. Oh iya nak. Berat melakukan sholat, parah sudah ini. Ya Allah, sakit-sakitnya sudah parah-parah. Carikan pendapat yang agak ringan nak. Akhirnya saya ngomong, duhur mboten usah sholat bah, pun mboten usah, jenengan jamak nanti niatnya di sholat yang kedua. Ya. Sholat yang kedua saya bawakan debu karena nggak bisa kejeding. Saya bawa debu. Saya yang menayamumi sendiri. Jadi santri kudu pinter tayamumi, bapaknya bisa ngasih solusi ketika bapaknya sakit. Oh, bapak eloro. Tak sholat pak? Enggak cong, enggak kuat cong. Mater lah pak. Lah ini anak kurang ajar ini. Ya. Kasih solusi yang benar bapaknya. Enggak meninggalkan sholat, tapi bagaimana dia tetap mendapatkan pahala besar melakukan sholat. Ya. Tayamumi sama saya almarhum. Saya masih ingat ya. Almarhum itu kalau pendiri pondok pesantren ini, almarhum itu kalau sakit itu nelpon saya pasti kalau saya kamu sibuk nak, ya pasti gitu. Enggak saya enggak sibuk. Kalau orang tua manggil masa kita mau bilang sibuk? Enggak abah, enggak sibuk. Saya mau sholat, berangkat sana. Tayamumi dulu, setelah tayamumi sholat, tunggu satu, kan tayamum satu untuk sholat satu kan. Assalamualaikum, tayamumi lagi, sholat lagi. Selesai, apa yang dibutuhkan enggak ada, saya pulang. Dan itu berjalan lama. Ya, anak harus kayak gitu ya. Kondisi seperti ini penting. Siapa yang memperbolehkan sholat? Siapa tadi yang memperbolehkan sholat karena sakit? Nomor 1 Imam Atha bin Abi Rabbah, gurunya Imam Hanafi. Nomor 2 Imam Ahmad bin Hambal. Nomor 3 Imam Ishaq. Nomor 4, lah ini yang saya suka. Nomor 4 Ba'dus Syafi'iyah. Sebagian ulama-ulama Syafi'i, ulama-ulama yang kita ikuti itu memperbolehkan jamak. Ingat loh ya, bukan qashar. Tapi apa aja? Jamak. Kalau qashar berat. Kalau qashar itu karena sholat 4 jadi 2 itu loh. Kalau qashar hanya boleh karena bepergian. Tapi kalau jamak masih banyak alasan-alasan yang memperbolehkan orang untuk melakukan jamak. Ya, 1 Imam Atha, nomor 2 Imam Ahmad, nomor 3 Imam Ishaq, nomor 4 Ba'dus Syafi'iyah, yaitu sebagian madhab Syafi'i memperbolehkan orang untuk melakukan jamak karena apa? Karena apa? Sakit. Ya. Nomor ini penting ngerti jamak ini agar kita ini enggak banyak ketinggalan, ya. Ketinggalan, terus kemudian kita bisa ngasih solusi kepada orang tua kita kalau beliau sakit dalam kondisi sibuk, biar Islam ini menjadi solusi tidak terlalu berat bagi orang-orang sekarang. Al-Fatihah.